Shalom buat semuanya. Apa kabar? Saya senang kalau berkhotbah di ibadah kedua. Karena apa? Karena tidak diuber oleh waktu. Jadi kira-kira ibadah kita ini akan berakhir jam 2 mungkin. Saudara kira-kira bisa bertahan? Jangan khawatir karena konsumsi disediakan. Enggak ya, saudara, saya akan coba selesaikan sebaik mungkin sehingga tidak terlalu lama. Nah, pagi hari ini, siang hari ini kita akan sama-sama belajar nilai kedua dari 5 nilai gereja kita, yaitu jaga perkataan. Apa saudara? Jaga perkataan. Minggu lalu Bapak Gembala sudah membahas jaga hati. Hari ini kita akan sama-sama belajar jaga perkataan. Nah, sisa 3 nilai nanti akan dibahas di minggu-minggu mendatang. Jadi saudara harus pastikan saudara terima berkat yang penuh di bulan ini. Amin saudara. Nah, mengapa ini penting saudara? Ini sangat penting karena ini sesuatu yang kita perlu hidupi dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Khususnya GBI Hosana. Supaya kita dapat bergerak bersama untuk mengenapi visi gereja. Yaitu apa? Menjadi seperti Kristus. Saudara kalau ditanya, kenapa pentingnya perkataan? Atau gini, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Kira-kira saudara jawab apa? Karena perkataan kita berkuasa. Kira-kira saudara jawab itu enggak? Dan saya setuju. Bahkan ada ayatnya. Ayatnya bilang begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi siang hari ini saya nggak menyampaikan sesuatu yang baru. Tapi saya berdoa. Ada sesuatu yang lebih dalam yang saudara dapat pada siang hari ini sebagai rema. Amin saudara? Saudara siap kita belajar sesuatu pada siang hari ini? Oke, kita mulai dengan ayat 1 Yohanes 5 ayat 4. Saya mau mulai dengan ayat ini. Ayat ini bilang begini. Sebab semua, boleh sama-sama katakan? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ayat ini saya pikir harusnya meyakinkan kita. Bahwa panggilan kita dipanggil untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Karena dari kalimat yang barusan kita baca, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya, kalau saudara lahir dari Allah, kalau saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ayat ini harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah lahir dari Allah, kalau kita sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat, maka kita telah ditetapkan untuk menjadi pemenang, untuk menerima atau mengalahkan dunia ini. Berarti kita boleh lahir dari Allah, tapi kalau kita tidak memiliki iman, maka kita tidak dapat mengalahkan dunia. Karena kalimat selanjutnya yang menjadi kata kunci juga buat kita adalah begini. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tadi saya katakan, berarti kita boleh lahir dari Allah, tapi kalau kita nggak memiliki iman, kita nggak akan pernah mungkin mengalahkan dunia. Karena di dalam terjemahan The Message yang diterjemahkan dalam bahasa bebas. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini. Kuasa untuk membuat dunia itu takluk kepada kita adalah iman kita. Nah, waktu saya renungkan ini saya datang di satu kesimpulan begini. Bahwa berarti memiliki iman itu sebenarnya seperti kita memiliki senjata. Kita lahir dari Allah, kita ditetapkan untuk mengalahkan dunia, dan ternyata senjata untuk mengalahkan dunia yaitu iman kita. Jadi kalau kita nggak punya iman, berarti sebenarnya kita nggak punya senjata. Kalau kita punya iman, artinya apa sebenarnya? Kita punya senjata. Bisa ikuti saya sampai di sini, saudara? Kalau kita punya iman berarti kita punya senjata sebenarnya. Tapi kalau kita nggak punya iman, artinya sebenarnya kita nggak punya senjata.
Nah yang aneh, apa yang kita jumpai di lapangan saudara? Yang saya jumpai kok gini, mengapa ayat ini kok belum jadi kenyataan buat banyak orang percaya? Mengapa banyak orang beriman bukannya mengalahkan, tapi dikalahkan? Saya sedih. Hari Minggu seperti ini kita nyanyi tadi. Bangkit serukan nama Yesus, kita buat iblis gemetar. Tandanya lagu itu tadi kan? Tapi betapa mirisnya, Senin sampai Sabtu, kita yang dibuat gemetar masalahnya. Dengan segala ketakutan yang terjadi, dengan hal-hal yang mencengkeram dunia ini, membuat kita jadi takut. Dan akhirnya apa? Kita mulai dikalahkan. Dan berapa banyak orang percaya yang harusnya mengalahkan, tapi dikalahkan. Bukankah ayat tadi berkata semua yang lahir dari Allah sebenarnya mengalahkan dunia? Sudah masih ingat tadi ayatnya? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Nah waktu saya renungkan ini, saya mulai bertanya kenapa ayat ini belum digenapi atau belum terjadi bagi banyak orang beriman. Karena seharusnya kalau kita beriman dan kita sungguh-sungguh beriman, kita mengalahkan, bukan dikalahkan. Betul saudara? Nah waktu saya renungkan ini, saya dengar gini saudara, banyak orang ngomong. Jadi keluh kesah banyak orang ngomong begini, saya punya iman, tapi masalahnya iman saya kecil. Banyak orang percaya yang hari-hari ini lagi minder, ternyata mereka merasa bahwa imannya kecil. Itu sebabnya waktu saya renungkan ini, saya tanya sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, apakah ini penyebabnya kuasa Tuhan belum terjadi? Saudara masih bisa ikuti saya ya? Saya perlu tanya ini karena saya ingin dapat konfirmasi dari saudara. Ingat tadi, kita lahir dari Allah, ditetapkan untuk mengalahkan dunia, dan senjata untuk mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Nah banyak orang percaya merasa gini, dikalahkan ya jelas, karena iman saya kecil. Habis iman saya kecil, iman saya nggak sebesar banyak orang Kristen, kebanyakan orang Kristen yang mengalami kuasa mujizat. Habis iman saya kecil. Nah waktu saya renungkan ini saya diingatkan ayat ini. Matius 17 ayat 20. Ayat yang berulang-ulang. Kita dengar dan kita pernah baca tentunya. Saya percaya saudara pernah baca dan saudara pernah dengar ayat ini berulang-ulang. Sampai satu hari saya dapat pengertian ini saudara. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Kalau kata sesungguhnya artinya gini, yang sebenarnya gitu kan. Tuhan sedang ingin menegaskan sesuatu dengan menggunakan kata sesungguhnya. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan dipindahkan. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saya dapat pengertian gini saudara. Contoh. Saya, Yesus, saudara mewakili banyak orang. Saya bilang sama saudara, oke, iman kamu kecil. Sekecil sebesar biji sesawi. Nanti saudara cek biji sesawi itu sebesar apa. Ternyata sekecil itu saudara. Terus saudara bilang begini, iya, saya punya iman, tapi kecil banget. Apa yang saya dapatkan saudara? Tuhan sebenarnya sedang mempermalukan
banyak orang percaya yang merasa bahwa imannya kecil. Ayat ini bilang begini, Tuhan sedang menyadarkan bahwa gak perlu iman yang besar untuk memindahkan gunung. Oke, saudara boleh punya iman yang kecil. Kecil banget. Bahkan sebesar biji sesawi yang kecil itu. Tapi kamu dapat berkata. Apa saudara? Kamu dapat berkata kepada gunung ini, tercampaklah, maka gunung ini akan pindah. Sampai di sini, saudara masih bisa ikuti saya? Waktu saya baca ayat ini, saya disadarkan begini, bahwa ternyata bukan masalah berapa besar iman yang saudara miliki. Yang jadi masalah adalah apakah kita memahami cara kerja dari iman. Banyak orang percaya beralasan begini, menjadikan iman kecil sebagai excuse, sebagai alasan bahwa kita gak mengalami kuasa Tuhan karena iman saya kecil. Dan kalau saudara merasa imanmu kecil, Tuhan sebenarnya sedang menyadarkan kita bilang begini, kamu gak perlu iman besar untuk memindahkan gunung. Kalau toh imanmu kecil, kamu sebenarnya kamu sesungguhnya, ayat tadi bilang begitu kan? Kamu sesungguhnya dapat berkata. Saya berharap ada sesuatu yang Tuhan singkapkan siang hari ini. Berarti sesuatu yang disadarkan Tuhan sesungguhnya tuh bilang begini. Bahwa ternyata yang lebih penting daripada punya iman besar atau punya iman kecil adalah kita tahu cara kerja iman. Tadi ingat saya bilang memiliki iman sama seperti memiliki senjata. Pertanyaannya, saudara boleh saja punya senjata. Tapi saudara nggak akan pernah mengalami manfaatnya kalau saudara nggak tahu cara mengoperasikannya. Saudara nggak akan pernah mengalami manfaatnya kalau saudara nggak tahu cara kerjanya. Hari ini kita harus tahu cara kerja iman itu seperti apa. Saya ambil contoh. Saya punya teman, saya kenal. Orang ini kemana-mana bawa senjata loh, bawa pistol. Dan dia punya beberapa pistol. Saya tahu, saya lihat. Dan saya nggak tahu itu legal atau enggak. Kemana-mana bawa pistol saudara. Satu hari dia dirampok sama orang. 4 orang bersenjata pisau. Pertanyaan saya, harusnya yang menang siapa? Harusnya yang menang teman saya dong, karena dia pakai pistol. Tapi ternyata dengan punya pistol tidak menjamin teman saya menang kalau dia nggak tahu cara pakainya. Dia nggak tahu cara menggunakannya. Nah itu yang tadi saya bilang, kita memiliki iman berarti kita memiliki senjata. Tapi kita tidak akan mengalami manfaatnya kalau kita nggak tahu cara kerjanya. Kita nggak akan mengalami manfaatnya. Sampai di titik ini, waktu saya persiapkan ini, saya teringat apa yang saya pernah katakan di bulan lalu. Kalau saudara ingat di khotbah saya bulan lalu. Apa itu iman? Ada yang masih ingat? Iman itu percaya di hati, berkata di mulut. Ada yang masih ingat? Faith is believing and speaking. Saya kutip dari kata seorang penulis namanya Charles Newman. Dia mendefinisikan iman dengan begitu sangat sederhana. Iman adalah percaya di hati dan mengaku di mulut. Sangat sederhana. Iman itu believing and speaking. Dari mana ayatnya? Kita lihat ini coba. Kitab Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Saudara perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Ayat 10 bilang begini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Nah masalahnya, ada banyak orang percaya hanya mendefinisikan iman sebatas percaya di hati. Saudara, sesuatu tidak akan terjadi kalau saudara tidak mengucapkannya. Sebelum iman diucapkan, itu seperti senjata yang saudara belum tarik pelatuknya. Nah, kenapa banyak orang belum mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka? Sederhana. Bukan karena Tuhan gak bisa melakukan sesuatu perubahan dalam hidup mereka. Tapi percaya dan mengaku, itu masalahnya. Cara kerja iman itu adalah percaya dan percaya di hati dan berkata di mulut. Sampai sini masih bisa diikuti saya? Saudara dengar baik-baik, ini penting. Kalau kekekalan saja bisa diubah oleh kuasa perkataan, masakan situasi kekinianmu gak bisa diubah. Saudara masih bisa kerut sedahi sedikit, gak apa-apa. Saya perlu jelaskan. Saya ambil contoh. Saudara sadar bahwa keselamatan yang kita terima hari ini, itu semata-mata karena anugerah? Bukan karena usahamu, bukan karena jeripayamu. Betul saudara? Tuhan menganugerahkan dan saudara terima dengan imanmu. Betul? Nah apa yang terjadi? Kita ini yang sebenarnya nasibnya neraka, hidup dalam penghukuman kekal. Tapi ketika kita mendengar berita tentang Yesus, dan kita percaya di hati, dan kita mengaku di mulut, saat itu kita diselamatkan. Tentu saudara masih ingat kisah seorang penjahat yang disalib di sebelah kanan Yesus. Kita tahu dia gak sempat berbuat apa-apa. Saudara, dia sempat berbuat baik? Enggak. Dia murni diselamatkan oleh anugerah. Nah tapi bagaimana cara dia memperolehnya? Dengan percaya di hati, mengaku di mulut. Ingat apa yang dia bilang? Yesus, kalau engkau datang kembali sebagai raja, ingat akan aku. Kalau engkau datang sebagai raja, memerintah sebagai, ingat akan daku. Di saat yang bersamaan Yesus bilang begini, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu sebabnya saya mau bilang begini, bagi saudara yang hari ini sedang dalam pergumulan dan saudara merindukan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Saya mau ingatkan begini, kalau kekekalan saja yang gak mungkin diubah, bisa diubah oleh perkataanmu. Masakan situasi kekinianmu gak bisa diubah oleh perkataanmu. Mengapa situasi hari inimu gak bisa diubah oleh kuasa perkataanmu? Ada saudara mungkin yang berpikir gini, kalau situasi saya kayaknya gak mungkin, mustahil. Saya mau katakan begini, yang lebih gak mungkin itu berpindahnya seseorang dari neraka ke sorga. Dan kalau itu pun diubah, masakan keadaan saudara gak bisa diubah? Dan itu pun bisa diubah ketika engkau percaya di hati dan mengaku di mulut bahwa Yesus engkau adalah Tuhan satu-satunya dan juru selamat. Di titik itu engkau langsung diselamatkan. Kalau kekekalan yang gak mungkin diubah bisa diubah oleh perkataanmu, apalagi kekinianmu. Masih oke? Saya tahu agak siang-siang memang mesti. Saudara perlu cerdas siang hari ini. Saya gak tahu apa yang saudara alami
hari-hari ini. Satu-satu saya nggak tahu. Mungkin saudara hari ini sedang dalam keputusasaan, pergumulan begitu berat sampai saudara di titik nyerah. Dan saudara mulai tawar hati. Bahkan jangan-jangan saudara nggak pernah lagi untuk merindukan kuasa Tuhan terjadi. Karena saudara terbiasa ketika tidak terjadi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tapi pagi hari ini saya mau ingatkan kembali. Kalau kekekalan saja yang gak mungkin diubah, itu bisa diubah oleh kuasa perkataan. Artinya kondisimu hari ini seberat apapun dapat diubah oleh Tuhan. Jalani hidupmu, jangan takut. Ada janji Tuhan buat kita. Amin, saudara. Nah, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mark Henkin. Mark Henkin ngomong begini. Imanmu harus menggerakkan mulutmu sebelum ia dapat memindahkan gunungmu. Dan imanmu harus merubah perkataanmu sebelum ia dapat merubah duniamu. Simpel banget kalimatnya. Tapi waktu saya renungkan kalimat ini, saya setuju, saudara. Bahwa ternyata sebelum Tuhan merubah duniamu, Tuhan harus merubah perkataanmu. Amin, saudara. Jadi mulai sekarang, yuk kita jangan excuse lagi bilang begini. Iman saya kecil, iman dia besar. Itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah saudara tahu cara kerja iman. Masih ingat Yesus bilang begini, kalau toh imanmu kecil, sebetulnya kamu dapat berkata kepada gunung itu. Betul? Gunung itu pindah ketika engkau berkata. Ingat ayat tadi? Gunung itu enggak pindah ketika engkau percaya di hati. Tapi gunung itu mulai pindah ketika engkau percaya di hati dan mengaku di mulut. Saya tunjukkan beberapa ayat yang akan meneguhkan kita siang hari ini bahwa iman itu mulai bekerja ketika dilepaskan. Kita lihat Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Tentu saudara ingat kisah tentang penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara perhatikan ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa pengertian yang saya dapat, saudara? Roh Allah sudah ada. Roh Tuhan sudah ada. Tapi sesuatu belum terjadi. Betul, saudara? Kapan perubahan terjadi? Ketika firman problemnya sederhana, bukan karena Roh Kudus gak bisa bekerja atau melakukan satu perubahan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menunggu ada firman yang saudara ucapkan. Jadi mengapa keadaanmu hari ini belum berubah? Karena Tuhan sedang menunggu ada firman yang saudara ucapkan dari mulutmu. Bukan karena Tuhan gak bisa melakukan perubahan dalam hidupmu. Nah, kita boleh bersyukur. Punya Roh Kudus, ada Roh Kudus, tapi kita harus tahu cara kerja iman. Tuhan tunggu saudara ngomong masalahnya. Sementara kita nunggu Tuhan. Tuhan tunggu saudara ngomong. Saudara harus ngomong sesuatu. Kalau saudara nggak ngomong sesuatu, nggak terjadi sesuatu. Amin, saudara. Saudara boleh dipenuhi Roh Kudus, tapi kalau saudara nggak mengucapkan sesuatu, sesuatu tidak terjadi. Ini tadi saya bilang, saya berharap ada pengertian yang lebih dalam yang saudara dapat pada siang hari ini. Dan saya berdoa biarlah mulai siang hari ini, pengertian ini merubah hidup kita. Sehingga hidup kita nggak sama lagi. Amin.
Dan saya percaya itu. Ingat, problemnya bukan iman besar, iman kecil. Problemnya kita tahu cara kerja iman. Kita tahu cara kerja iman. Apa itu iman? Believing and speaking. Believing and speaking. Jadi kalau saudara hari ini cuma believing, dan saudara nggak pernah speaking, jangan-jangan itu bukan iman. Sampai sini saudara bisa ikuti saya? Masih oke? Saudara setuju sama saya enggak? Kalau manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Tuhan, artinya kita ini mirip sama Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan mencipta? Dengan berfirman. Artinya bagaimana saudara menciptakan sesuatu dalam hidupmu? Dengan berfirman. Masalahnya sudah terlalu lama setan menipu kita dengan membungkapkan perkataan kita. Sehingga apa terjadi? Kita mulai frustasi, kita merasa kita punya iman, tapi kenapa iman kita sepertinya gak bekerja? Ingat baik-baik, untuk sesuatu terjadi, saudara harus ngomong dulu. Kuncinya ngomong dulu. Amin saudara? Karena kalau saudara gak ngomong, sesuatu gak terjadi. Kenapa sesuatu gak terjadi? Jangan-jangan saudara gak pernah ngomong. Gak apa-apa, ikuti dulu aja. Saya tunjukkan sama saudara. Bukankah berkali-kali Yesus katakan begini, jadilah seperti imanmu. Setiap kali kata iman, saudara ingat, believing and speaking. Sederhana sekali. Setiap kali saudara baca ayat atau sesuatu apapun, iman itu langsung saudara definisikan. Iman itu believing and speaking. Apa itu? Percaya di hati, mengaku di mulut. Saya bisa lanjut saudara? Karena siang-siang kalau yang berat-beratnya agak susah memang. Nah, saya tunjukkan beberapa ayat buat saudara. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai Tuhan. Harusnya kan ditulis gitu dong. Karena bukankah itu yang kita percayai selama ini, hidup dan mati kita dikuasai Tuhan? Tapi ayat ini gak nulis begitu, Tuhan gak bilang begitu. Tuhan bilang gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Boleh gak kata dikuasai itu saya ganti dengan kata ditentukan. Hidup dan matimu ditentukan oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara tentu tahu hukum gema? Kalau saya ngomong gini, shalom, terus hitungan detik, shalom, itu hukum gema. Apa yang kita katakan akan kembali seperti apa yang kita katakan. Nah, waktu saya renungkan ini, saya diingatkan ini saudara. Bilangan 14 ayat 28. Ayat ini saya pernah sampaikan di bulan lalu. Kalau saudara masih ingat. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Nah, pengertian sederhana yang membuat saya excited, pengertiannya begini. Ternyata apa yang engkau hendak, apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu, itu ditentukan oleh apa yang kau katakan. Saya ulang. Apa yang kau katakan akan menentukan apa yang Tuhan lakukan. Ingat, hidup mati dikuasai lidah. Dikuasai itu artinya apa? Ditentukan lidah. Lidah itu apa? Perkataan. Berarti dengan kata lain, bertahun-tahun iblis telah berhasil menipu kita habis-habisan. Sehingga akhirnya kita gak mengalami kuasa Tuhan secara maksimal. Karena problemnya kita telah dibutakan
cara kerja iman. Maka tadi saya bilang, saya berdoa biarlah siang hari ini kita dapat sesuatu. Kita tahu cara kerja iman. Dan kita mau praktekkan. Apa yang engkau katakan itu akan menentukan apa yang Tuhan akan lakukan. Saya tegaskan sekali lagi. Tindakan Tuhan terhadapmu ditentukan oleh apa yang engkau katakan. Setuju sampai sini, saudara? Coba kita lihat ayat-ayat ini, saudara. Saya buktikan buat saudara. Masih ingat Kejadian 22 ayat 5 dan 8? Kita tahu kisah ini sama-sama. Bagaimana kisah ini terjadi? Sebetulnya Tuhan hanya ingin menguji Abraham. Betul, saudara? Dia hanya ingin testing Abraham. Apakah Abraham mengasihi Tuhan, mengasihi dia lebih daripada Adam, daripada anaknya? Dan kita tahu kisahnya sudah sangat familiar. Nah, apa yang saya dapatkan di ayat 5, saudara? Menurut saya ada sesuatu yang salah di sana. Ada kata yang salah ditulis di sana menurut saya. Ayat 5 bilang begini, kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu aku kembali kepadamu. Harusnya begitu. Karena Abraham tahu jelas instruksi Tuhan kepada dia bahwa dia harus menghabisi anaknya di puncak itu dan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Jadi harusnya dia ngomong begini, kami akan sembahyang, sesudah itu aku kembali kepadamu. Harusnya dia ngomong begitu. Karena dia tahu dia gak akan kembali sama anaknya. Anaknya akan jadi korban persembahan di atas bukit itu. Tapi iman Abraham gak ngomong begitu. Waktu dia jalan, dia bilang kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kembali lagi, apa yang kau katakan, itu yang akan aku lakukan. Perkataanmu akan menentukan apa yang Tuhan akan lakukan. Saya berharap perkataan saya ini tidak terlalu ekstrim buat saudara. Apa yang kau katakan akan menentukan apa yang akan Tuhan lakukan. Untuk sesuatu ada harus ngomong dulu. Saudara, lihat ayat ini kembali. Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3. Saya tunjukkan ayat ini lagi untuk membuktikan bahwa kita mesti ngomong dulu baru ada, saudara. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, lalu Allah berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadilah. Bahasa Indonesia sederhana diterjemahkan lebih gampang untuk kita mengerti. Allah berkata, berfirman itu berkata sebetulnya. Jadilah terang, lalu ada terang. Jadi pengertian yang saya dapat begini, kalau saudara mau ada sesuatu terjadi itu harus ngomong dulu. Nah kita tunggu ada dulu baru ngomong. Padahal segala sesuatu harus ngomong dulu baru ada. Kita balik ke kisah Abraham tadi. Akhirnya mereka jalan. Waktu mereka jalan, Ishak ini bukan anak kecil, saudara. Dia mulai curiga dong sama bapaknya. Ini pisau udah ada. Api juga ada. Kayu juga udah ada. Tapi mana dombanya? Dia udah mulai curiga, dia mulai nanya. Dan saudara tentu tahu kisahnya. Yang jadi domba adalah sebetulnya harusnya dia. Tapi iman Abraham gak ngomong begitu. Ayat 8. Sahut Abraham,
Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Spesifik banget. Domba bukan kambing, bukan lembu. Apa yang kau katakan itu akan menentukan apa yang Tuhan lakukan. Begitu Abraham ngomong begini, menyediakan anak domba untuk korban bakaran untuk baginya anakku. Ternyata perkataan Abraham bikin repot Tuhan loh saudara. Kenapa saya bilang bikin repot? Karena begitu Tuhan dengar bahwa domba untuk korban bakaran, Tuhan bilang sama malaikat begini, Gad, sini. Kirim segera secepat mungkin ke dunia seekor domba dan buat tanduknya tersangkut di belukar. Bikin repot. Tapi ingat kembali, apa yang kau katakan, itu yang aku lakukan. Roh Allah boleh ada, Roh Kudus boleh ada. Tapi kuasa penciptaan itu terjadi ketika engkau berfirman. Jadi sekarang apa yang kurang dari duniamu? Kesehatanmu? Pemulihan keluargamu? Pemulihan keuanganmu? Saudara, jangan tunggu itu terjadi dalam hidupmu. Saudara harus perkatakan dulu dengan imanmu sehingga itu terjadi. Masih bisa ikuti saya sampai di sini? Coba kita lihat kisah yang lain saudara. Bahwa Tuhan itu cuma ngikuti apa yang kita katakan. Saya ulang sekali lagi. Berarti dengan kata lain yang menentukan apa yang Tuhan akan lakukan itu adalah apa yang kau katakan. Sampai sini saudara nangkap sesuatu? Artinya gini, hati-hati sama apa yang kau katakan. Hati-hati apa yang sedang engkau omongkan hari-hari ini. Coba perhatikan kisah ini saudara. Masih ingat 1 Samuel 17 ayat 46? Kisah yang kita sudah tahu dan kita sudah sangat familiar. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Bukankah itu imannya Daud? Itu imannya toh. Waktu dia hadapi Daud, dia nggak peduli tingginya, dia nggak peduli kehebatannya, tapi dia cuma percaya. Itu imannya. Dan imannya diperkatakan bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan terjadi gak hari ini? Gak nunggu besok kan? Beda ceritanya kalau Daud bilang begini, minggu depan Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Itu akan beda ceritanya. Tapi dia bilang hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Itu imannya. Percaya dan berkata di hati. Nah waktu dia ucapkan imannya, sesuatu pasti terjadi. Amin saudara. Sebelum iman diucapkan, belum terjadi. Ketika iman itu mulai dilepaskan lewat ucapanmu, itu seperti senjata yang sedang saudara tarik pelatuknya dan pelurunya mulai terlepas. Makanya saudara perhatikan. Dikatakan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dia gak tunggu besok saudara. Imannya bukan iman besok. Dia bilang begini, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Pertanyaan saya, waktu dia ngomong itu sudah terjadi belum? Belum. Mustahil gak seorang anak kecil menggal kepala Daud? Kepala Goliat. Menurut saya mustahil. Tapi kembali lagi. Apa yang kau katakan. Itu yang akan menentukan. Apa yang akan Tuhan lakukan. Amin saudara. Ternyata Tuhan akan melakukan seperti apa yang kau katakan di hadapannya.
Jadi jangan tunggu Tuhan lakukan sesuatu, karena justru Tuhan sedang tunggu ucapanmu. Banyak orang percaya keliru menurut saya. Kita selalu tunggu Tuhan. Padahal at the same time Tuhan lagi tunggu perkataanmu. Karena perkataanmu adalah legalitas untuk Tuhan mulai bekerja. Amin saudara. Saya ulang sekali lagi, banyak orang percaya merasa nunggu Tuhan. Kita bilang begini, Tuhan kapan Tuhan? Tuhan kapan? Tuhan bilang, kapan kamu ngomong? Karena ketika engkau melepaskannya, kuasa sedang dilepaskan. Jadi hati-hati sama apa yang kau ngomong. Saya harus menjawab ini. Tadi ada yang tanya sama saya setelah ibadah pertama. Artinya kalau kita nggak ngomong, Tuhan nggak ngapa-ngapain dong. Saya bilang, pertanyaan yang logis. Saya mau bilang begini, saudara nggak ngomong pun Tuhan ngapa-ngapain. Tapi ketika engkau ngomong, itu adalah satu legalitas seperti surat kuasa yang kau berikan buat Tuhan. Mengapa kita perlu berdoa? Sebetulnya kita nggak perlu berdoa dong, Tuhan tahu kan. Kita perlu berdoa, kita perlu berkata-kata karena itu adalah satu surat kuasa legalitas yang kita berikan untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara bisa amini ini? Saya tunjukkan, hati-hati sama apa yang kau ngomong. Bagaimana dengan kisah-kisah ini? Semua tindakan Tuhan yang menentukan adalah apa yang dikatakan orang ini. Masih ingat Yairus? Dia ngomong sama Tuhan dan memohon dengan sangat. Ingat, apa yang kau katakan, itu yang akan aku lakukan, kata Tuhan. Dia ngomong dalam kasus Yairus, dia ngomong begini dalam Markus 5 ayat 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, berarti sakitnya sakit keras. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan ngomong begini, gak usah repot-repot. Saya bisa sembuhkan dari jauh kok. Tapi imannya bilang begini, datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan ia tetap hidup. Dan terjadi seperti apa yang dia katakan. Kita tahu kisahnya, Tuhan datang ke rumah Yairus dan Tuhan tumpang tangan buat anaknya. Dan seketika itu juga dikatakan anaknya bangkit, berjalan dan berdiri. Ingat, apa yang kau katakan itu akan menentukan apa yang Tuhan lakukan. Ingat perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun? Selama bertahun-tahun kita cuma tahunya begini. Imannya luar biasa. Betul saudara? Tapi saudara harus baca Markus 5 ayat 28. Sebab, apa? Katanya, ada perkataan. Asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebab katanya. Jadi kembali lagi, apa yang kau katakan, itu yang akan Tuhan lakukan. Amin saudara. Jadi hari ini mulai koreksi perkataan-perkataanmu. Karena ketika engkau mulai mengoreksi perkataan-perkataanmu, bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mulai merubah tindakan-tindakan Tuhan dalam hidupmu. Amin saudara. Kalau engkau bilang begini, hidup susah, jadilah seperti imanmu. Apa itu iman? Percaya dan berkata-kata. Berarti dengan kata lain iman itu bukan cuma percaya di hati. Iman itu harus diucapkan. Jelas? Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kau katakan di hadapanku itu yang akan aku lakukan. Saudara masih ingat kisah seorang perwira di Kapernaum? Yang dia punya seorang bujang, seorang hamba yang sakit. Dia punya iman, dia bilang begini saudara di Matius 8 ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh.
Kalau saudara baca kisah ini secara utuh, saudara akan tahu tentunya Tuhan tuh sebetulnya menawarkan diri untuk datang. Karena apa? Yang diomong begini, anakku, karena dia ngomongin, hambaku sakit. Makanya Tuhan menawarkan diri untuk datang. Lalu dia ucapkan imannya. Dia bilang begini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia ucapkan imannya. Dia bilang begini, gak usah repot-repot Tuhan. Gak usah datang, gak usah tumpang tangan, gak usah ngapa-ngapain. Ngomong aja sepatah kata. Dan kita tahu kisahnya. Tuhan bilang begini, belum pernah ada iman sebesar ini yang aku dapatkan. Jadilah seperti imanmu. Dan saudara tahu seketika itu juga anak itu atau hamba itu sembuh. Desember 2019, kalau saya nggak salah. Bulan Desember, akhir-akhir tahun. Suasana kantor udah mulai hening, udah mulai suasana liburan. Saya pulang kantor, sampai di tempat parkiran saya duduk. Saya panasin mobil, saya nyalain. Tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk WhatsApp ke seseorang. Saudara, saya nggak sebut namanya. Saya mulai ngobrol sama dia di WhatsApp. Terus di tengah obrolan gitu saya bilang begini, kamu udah berapa lama menikah? Terus dia bilang begini, 2 tahun. Dan saya tahu di 2 tahun itu mereka menunggu kelahiran seorang anak. Mereka pengen punya anak, 2 tahun kosong. Tiba-tiba Tuhan gerakkan saya begini. Kamu ketik, kamu bilang begini. Di tahun depan, di waktu yang sama, kamu akan mengandung. Saya ketik kalimat itu saudara, saya send ke dia. Di tahun depan, di waktu yang seperti ini, kamu akan mengandung. Gak berapa lama waktu berlalu, saya juga lupa saya pernah ngomong gitu. Desember 2020 saudara. Dia bilang begini, Koko ingat gak Koko pernah ngomong sesuatu sama saya? Apa? Koko bilang begini, dia teks saya punya kalimat, dia reply, dia bilang Koko ngomong begini. Koko ingat gak Koko pernah ngomong begini? Terus saya bilang, oh iya saya ingat. Dia bilang Koko tahu. Dia bilang begini, Koko tahu gak? Hari ini genap setahun saya hamil. Apa yang kau katakan, itu akan menentukan apa yang Tuhan lakukan. Jadi, hati-hati sama apa yang kau katakan. Kesimpulan saya, yang mengubah keadaan bukan saat kita bicara tentang masalah, tapi yang mengubah keadaan saat kita berbicara kepada masalah. Nah, problem banyak orang, kita selalu bicara tentang masalah. Tuhan gak pernah ngajar kita, gak pernah didik kita untuk kita ngomong tentang masalah. Betul saudara? Makanya kita lihat di Matius 17 ayat 20. Yesus bilang begini. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata tentang gunung ini? Enggak. Kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, maka dia akan pindah. Jadi Tuhan sedang mengajar kita, sedang mendidik kita. Bicaranya kepada masalah, bukan tentang masalah. Tadi saya bilang problemnya, kita seringkali membesar-besarkan masalah. Kita selalu gak mau kalah sama masalah. Kita bangga sama masalah kalau kita masalahnya lebih besar. Saya sakit 3 hari sampai gak bisa jalan. Terus saudara bilang, kamu baru 3 hari, saya 1 minggu. Kita bangga banget. Saya kena COVID, saya di karantina. Kamu baru di karantina, saya di ICU. Kita bangga banget saudara. Sampai saya heran, ini masalah aja kok bangga gitu ya. Saya mau katakan mulai sekarang stop bicara tentang masalah, tapi mulai bicara kepada masalah. Amin saudara. Tuhan mengajar kita, Tuhan melatih kita untuk bicara kepada masalah. Apa artinya? Kalau saudara hari ini sedang sakit, harusnya engkau bukan cuma bicara tentang penyakitmu. Bukan bicara tentang apa yang kau rasakan sakitmu. Tapi engkau mulai berkata kepada penyakitmu, hai penyakit,
Aku berkata kepadamu hari ini, aku perintahkan di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini. Itu yang Tuhan ajarkan buat kita, saudara. Kita malah sebaliknya kita bangga kita bicara tentang masalah. Sampai sini, saudara bisa ikuti saya? Ingat, yang mengubah keadaan bukan saat kita bicara tentang masalah, tapi saat kita mulai berbicara kepada masalah. Dan saya tahu gak ada satu orang pun yang gak punya masalah. Artinya pulang bicara sama masalah. Oke? Saudara, sadarkah kita bahwa iblis melumpuhkan iman kita dengan cara membungkamkan perkataan iman kita? Iblis melumpuhkan iman kita dengan membungkapkan perkataan iman kita. Itu sebabnya kalau saudara dalam tekanan, saudara tiba-tiba jadi orang pendiam kan? Betul? Toh kalau saudara ngomongnya salah. Semakin tertekan semakin diam. Saya ngalamin. Kalau ngomongnya salah, saya mau sadarkan saudara gini. Itu cara iblis untuk melumpuhkan perkataan imanmu. Tadi pagi saya bilang, ternyata di alam roh itu berlaku yang namanya voice command, saudara. Teknologi sekarang, kalau saudara mau telepon seseorang, saudara nggak perlu tekan nomornya. Saudara cukup program, lalu saudara ngomong, voice command bekerja. Ada beberapa lampu teknologi sekarang, saudara nggak perlu saklar. Saudara tinggal nyala, dia nyala. Betul saudara? Bahkan lebih canggih lagi, mobil sekarang beberapa, saudara nggak perlu starter. Saudara cukup ngomong, turn on, nyala, dia nyala. Artinya gini, teknologi sudah mengajarkan kita bahwa pentingnya kuasa perkataan. Mengajarkan kita, perkataan kita tuh berkuasa, saudara. Artinya gini, di alam roh ternyata voice command itu berlaku. Jadi hati-hati sama apa yang kau ngomong. Ayat terakhir, saudara. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Waktu saya baca ayat ini saya dapatkan begini, saudara. Ternyata dari mulut kita yang satu ini, kita dapat mengeluarkan dua jenis perkataan. Dari satu sumber yang sama, kita dapat mengeluarkan perkataan yang kotor dan perkataan yang baik. Saudara yang menentukan, saudara yang pilih. Perkataan yang kotor atau perkataan yang baik untuk membangun. Dan ingat, apa yang kau katakan itu akan menentukan apa yang Tuhan lakukan. Di satu sisi ternyata apa yang kau katakan juga itu yang akan iblis lakukan. Masih bisa ikuti saya sampai di sini? Jadi dalam sisi yang berbeda perkataan kita dilakukan oleh Tuhan. Di satu sisi perkataan kita dilakukan juga oleh iblis. Iblis menangkap perkataan kita. Itu sebabnya seruat apapun hubungan suami istrimu, kayak apapun, jangan kata cerai. Paham saudara? Karena perkataan kita itu akan menjebak hidup kita. Tadi pagi saya bilang, orang tua, anak-anak, jangan kurang ajar sama orang tua. Karena ketika engkau kurang ajar terus orang tua mau ngomong sesuatu, mereka punya otoritas atasmu masalahnya. Ketika mereka ngomong sesuatu, ini saya bukan nakut-nakutin saudara. Mereka punya otoritas atasmu. Makanya orang tua, sesakit apapun hatimu disakiti anakmu, jangan terpancing untuk mengeluarkan kata-kata kutuk. Karena kalau engkau sampai mengucapkan yang repot, engkau sendiri. Kalau sampai anak-anakmu gagal,
yang susah orang tuanya. Betul saudara? Itu sebabnya hati-hati sama apa yang kau katakan. Jaga perkataan. Perkataan kita berkuasa. Nggak ada sesuatu yang baru kan saudara? Nah kadang-kadang kita bilang begini, mati gua. Suka-suka keceplosan gitu, celaka gua. Saudara nggak usah tunggu setan ngutuk saudara. Saudara lagi ngutuk diri sendiri loh. Ingat perkataanmu menjebak hidupmu. Karena gini, perkataan kita sangat berharga sama Tuhan. Tapi di sisi lain perkataan kita juga sangat berharga buat setan. Jadi saudara yang milih. Ingat hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakan yang memakan buahnya. Sebelum Tuhan merubah hidupmu, dia harus merubah perkataanmu. Amin saudara. Doa saya, sharing saya siang hari ini, dengan pertolongan Roh Kudus akan merubah kehidupan kita. Kehidupan kita gak akan sama lagi. Jadi jangan tunggu imanmu besar. Imanmu kecil pun gak apa-apa. Tapi yang penting engkau tahu cara kerja dari iman. Apa itu? Faith is believing and speaking. Apa yang kau katakan di depanku, itu yang akan aku lakukan, kata Tuhan. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saudara tahu setiap kali saya khotbah, itu yang buat slide saya adalah Esther anak saya. Saya gak pernah buat, saya cuma draft, papa maunya ini, papa maunya ini. Karena saya juga gak terlalu paham bikin, pakai apa itu istilahnya? Canva. Kebiasaan di kantor dulu kalau mau bikin apa, tinggal suruh sekretaris bikin ya. Esther yang selalu bikin. Satu hari saya bilang begini, Esther nanti papi mau khotbah. Temanya mengenai jaga perkataan. Kuasa perkataan. Kamu mau gak bersaksi? Dia mau loh. Kamu mau gak bersaksi? Mau. Kamu mau ceritakan sesuatu? Yuk Esther boleh maju ke depan yuk. Kamu cerita apa yang kau alami. Dia cuma pesan sama saya satu begini. Papa tolong temenin saya di samping ya. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan aku Esther dan aku salah satu cancer survivor. Jadi sesuai sama apa yang udah Papa sampaikan tadi, aku ingin menyaksikan pengalaman aku betapa powerfulnya perkataan kita. Jadi di Februari 2024 yang lalu aku menjalankan transplantasi sumsum tulang belakang. Perjalanan sampai ada di titik ini itu sangat gak mudah. Tapi aku bersyukur aku bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu habis transplant itu aku harus dirawat di rumah sakit sekitar kurang lebih itu 3 minggu sampai 1 bulan. Cukup lama. Terus aku mengalami yang namanya demam, aku mengalami yang namanya mual hebat waktu itu. Sampai di satu titik aku tuh bosen banget dan ingin cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Lalu hari kelima setelah transplant aku inget banget waktu itu aku ada nyeletuk sama papi. Aku ngomong gini sama papi. Besok abis ambil darah, white blood cell aku at least 1 ya gitu. Kenapa sih 1? Karena aku tahu kalau white blood cell aku udah 1, sekian itu kemungkinan dokter izinin aku untuk keluar dari rumah sakit. Tapi di hati kecil aku di terdalam itu tuh aku juga ada keraguan. Kayak aku mikir, gak mungkin lah masa baru 5 hari setelah transplant white blood cell aku udah 1, sekian. Gak mungkin lah secepat itu. Tapi di satu sisi aku juga punya keyakinan. Karena waktu itu posisi aku juga aku ngerasa badan aku seger. Dan ya karena aku punya Tuhan Yesus yang ajaib.
gitu. Akhirnya malam itu berlalu, celetukan aku berlalu begitu saja. Sampai keesokan harinya aku ambil darah kayak biasa. Dan aku udah melupakan celetukan aku yang semalam itu. Dan siangnya pas hasil darah itu keluar, aku langsung cepet-cepet mataku tertuju ke hasil white blood cell aku waktu itu. Dan benar Bapak Ibu, white blood cell aku waktu itu ada di 1, sekian. Perasaan aku waktu itu benar-benar seneng banget dan takjub. Kayak wow, Tuhan tuh denger loh celetukan aku yang iseng-iseng itu. Lalu siangnya kita ketemu dokter kan, tapi kita tahu diri juga, kita nggak langsung minta keluar saat itu juga dari rumah sakit. Karena rasa-rasanya tidak mungkin diizinkan karena aku baru 6 hari setelah transplant waktu itu kan. Jadi ya udah kita diam aja, kita nggak ngomong sama dokter. Sampai akhirnya di 1 minggu setelah transplant, dokter lihat kondisi aku yang udah mulai stabil, aku udah nggak ada demam lagi. Akhirnya dokter izinin aku untuk pulang dan keluar dari rumah sakit. Sampai waktu itu suster-suster juga kaget, kayak aku udah diizinin keluar dari rumah sakit. Di mana orang lain itu umumnya 3 minggu sampai 1 bulan harus dirawat di rumah sakit. Dan dalam proses ini juga aku belajar untuk terus memperkatakan firman di atas kenyataan yang sedang aku hadapi. Kalau yang aku praktekkan itu aku selalu memperkatakan ucapan syukur untuk kesembuhan aku. Walaupun waktu itu aku nggak langsung sembuh, aku masih menjalankan yang namanya kemoterapi, aku masih menjalankan berbagai macam treatment, aku masih demam, aku masih mual. Tapi aku percaya dengan aku terus memperkatakan itu merupakan salah satu bentuk iman aku kepada Tuhan Yesus. Dan tentunya dengan aku terus memperkatakan itu sangat menguatkan iman aku. Jadi buat Bapak Ibu di sini yang sedang menghadapi pergumulan, terus perkatakan firman, terus perkatakan hal-hal yang positif, karena percayalah apa yang kita katakan itu berkuasa dan Tuhan mendengar setiap perkataan kita. Jangan pernah anggap remeh untuk apa yang kita perkatakan. Makanya ada istilah ucapan adalah doa. Dan satu ayat yang terus aku perkatakan dan tentunya ayat ini sangat menguatkan aku, itu ada di Yesaya 41 ayat 10. Di situ Tuhan bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Sekian sharing dari aku, semoga dapat memberkati Bapak Ibu sekalian. Happy Sunday and God bless you. Wow. Kita bangkit berdiri yuk. Main musik, saya undang boleh maju ke depan. Apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, yang terberat sekalipun, ingat, ada Tuhan. Ada Tuhan yang ajaib, ada Tuhan yang perkasa dalam hidup. Ada Tuhan yang besar dalam hidupmu. Dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Yang saudara perlukan adalah saudara sepakat dengan Dia. Bagaimana saudara sepakat dengan Dia? Saudara percaya dan saudara percaya di hati dan saudara mengaku di mulut. Itu yang namanya sepakat dengan Tuhan. Karena Tuhan gak pernah mengingkari firman-Nya. Tuhan bilang 2 orang sepakat. Apa yang kau minta itu akan aku kabulkan. Ketika saudara sedang sepakat dengan Tuhan, maka atmosfer perubahan itu sedang terjadi dalam hidupmu. Perkatakan imanmu hari ini.
Jangan cuma engkau percaya di hati, tapi mulai perkatakan setiap firman. Apa yang pernah Tuhan taruh dalam hatimu, perkatakan. Tuhan tunggu ada firman yang kau ucapkan. Sesuatu gak akan terjadi kalau saudara gak ngomong. Saudara perlu ngomong dulu untuk sesuatu terjadi. Amin, saudara. Saudara punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang Kemenangan darimu. Saudara mau terima kemenangan itu hari ini? Lagu ini bilang begini, aku bersepakat dengan imanku. Faith is believing and speaking. Perkatakan imanmu untuk sepakat dengan Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum pulang saudara, saya teringat ini. Saya katakan hal yang sama di ibadah pagi. Sebelum pulang, minta Roh Kudus ingatkan sama saudara. Apa yang mungkin saudara pernah katakan, sesuatu yang tidak seharusnya saudara katakan. Tapi saudara pernah katakan di waktu-waktu yang lalu. Mungkin minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Sesuatu yang saudara gak harus saudara katakan, saudara katakan. Yang saudara mungkin bilang begini, keceplosan, gak sengaja ngomongnya. Saya mau bilang begini, iblis gak peduli itu keceplosan, itu gak sengaja, itu tetap berlaku saudara. Dia akan tangkap itu untuk dia dapat melakukannya. Hari-hari ini ingat saudara, minta Roh Kudus ingetin saudara. Dan dia pasti ingetin. Gak hanya iblis yang bisa mengingatkan masa lalumu. Roh Kudus pun bisa mengingatkan masa lalumu. Demi untuk dia membereskan masa depanmu. Kita minta Roh Kudus siang hari ini. Minta dia ingatkan kita. Kalau ada kata-kata mungkin yang kata-kata kutuk. Kata-kata penghinaan yang pernah kita ucapkan buat suami kita, buat istri kita, kata-kata yang melemahkan, buat anak kita, buat orang tua kita bahkan, buat komunitas kita, buat gereja kita bahkan. Hari ini cabut dalam nama Yesus. Dan saudara perlu menggantikan dengan kata-kata baik yang membangun. Gantikan dengan kata-kata berkat. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Engkau Roh Kudus yang terus mengajar kami. Engkau tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau terus mengajar kami. Kami bersyukur Tuhan buat mata hati kami yang terang. Untuk kami bisa melihat, untuk kami bisa mengerti seperti apa yang kau lihat, seperti apa yang kau maksudkan dalam hidup kami. Dan ketika itu terjadi Tuhan, kami gak mau berhenti sampai di situ. Tapi kami perlu kekuatan daripada Tuhan untuk memampukan kami melakukannya.
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Buat firman-Mu yang terus mengajar kami. Kami terima itu dengan sempurna, lengkap, tanpa satu kurang apapun untuk tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk.